Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast with Hakim Zai. Di sini saya Muhammad Zainul Alimil Hakim akan ngobrol dengan seseorang tentang perjalanan mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi yang tidak pasti dan memberikan sebuah solusi agar bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, sebelum lanjut ke inti acara nih, kita kedatangan teman spesial, tamu spesial, jauh-jauh dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, siapa kira-kira? Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo semuanya, saya Arim Gandeswari dari Banyuwangi. Keren. Oke, Mbak Arim. Kita panggil Mbak Arim aja ya, agar lebih akrab. Mbak Arim ini kesibukannya di rumah apa aja? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman semua. Kesibukannya sekarang sih tidak lain halnya adalah sebagai mahasiswa di UM. Ya, kesibukannya belajar, rebahan, dan Siap. Sebagai rebahan pasti mahasiswa ya. di Universitas Negeri Malang. Semester berapa Mbak Arim kalau boleh tahu? Baru masuk tahun ini. Oh, baru masuk tahun ini, semester 1 ya berarti. Nah, Ya, menarik nih. Kira-kira kan Mbak Arim ini udah jadi mahasiswa ya, semester 1 di Universitas Negeri Malang. Ada nggak sih dulu waktu sebelum masuk UM, tujuan kampus atau univ yang Mbak Arim tuju? Selain UM itu sendiri. Monggo, silakan. pasti ada ya. Sebenarnya ada. Sebenarnya tujuan utama saya bukan di UM sebenarnya ya, sejujurnya. Tapi ya karena qadarullah bisanya jadinya di UM. Dulu pengen banget bisa masuk, bisa sekolah, bisa kuliah di sekolah kedinasan. Waktu itu pengennya di sekolah STAN yang ada di Bintaro kan. Nah, pengennya ke situ karena pada waktu study tour itu ada checklist tempat kunjungan ke STAN. Jadinya kalau melihat, wah kok gini dan syaratnya mungkin kalau sekolah kedinasan kan enak ya langsung kerja, langsung jadi PNS, tapi kan juga kembali lagi syaratnya nggak mudah seperti PTN yang lainnya gitu. Terus pada waktu melakukan study tour ya, saya cerita sedikit tentang study tour saya ya. Study Iya. tour untuk bisa mengenal kampus yang saya tuju sebenarnya, tapi gak jadi. Jadi Kenapa Mbak Arim? Kenapa? gak jadi karena nilainya kurang ya. Oh, Syaratnya juga nilainya kurang. syaratnya juga nggak terpenuhi. Jadinya di sini saja di Universitas Negeri Malang. Iya. Jadi waktu study tour itu ada perasaan yang nggak enak ya, atau perasaan ganjel gitu waktu mau berangkat. Tetapi perasaan tersebut kan nggak terlalu dirasakan karena happy ketemu temen, happy karena mau ke tempat yang ingin dituju, apalagi ada kampus yang luar biasa yang ingin dituju nantinya. Di situ nggak kepikiran apa-apa, nggak ada firasat apapun juga. Jadi ya berjalan dengan apa adanya gitu. Nah, pada waktu seharusnya berangkat itu dari sekolah saya di SMA, kan kelas 2 biasanya ada kegiatan study tour ya Mas Hakim. Ya, ada. Sama, saya dulu juga gitu. Oh ya, Mas Hakim juga study tour. Jadi bisa merasakan juga rasanya study tour. Ya, jadi study tour tuh seharusnya berangkat jam 10 malam dan itu ngaret sampai jam 12 atau sampai jam 1 malam. Nah, dari situ kan udah nggak enak, makin nggak enak gitu loh perasaannya, kok ditunda-tunda gitu loh. Ini kan udah malam kasihan juga teman-teman Iya, gitu. udah malu. Ya. Iya udah malam banget dan posisinya tengah malam banget dan semua sebenarnya udah ngeluh nggak usah berangkat deh, nggak jadi berangkat deh, uangnya dikembaliin aja, semua ngeluh kayak gitu. Nah, Terus ya. akhirnya Terus? berangkat lah, jadi singkat cerita berangkat. Terus pada saat selama 3 atau 2 jam berangkat dari tempat SMA saya, terus di situ Allah berbaik hati ya, menghadirkan kesempatan mencicipi bagian terkecil dari
kematian mungkin ya. Dan beruntungnya masih diberi kesempatan dan kepercayaan hingga saat ini masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Karena waktu itu ibu saya mengalami kecelakaan, Mas Hakim. Loh, kok bisa? Gimana itu ceritanya, Mbak Arim? Gimana? Ya ceritanya saya nggak terlalu begitu paham ya, karena kan posisinya berangkatnya aja udah tengah malam. Nah, mungkin posisinya waktu jatuh kecelakaan itu posisinya jam 2 atau jam 3 ya. Nah, pada waktu itu semuanya mungkin teman-teman tidur ya, teman-teman saya tidur dan saya pun juga tidur. Nah, pada waktu saat mau jatuh itu ya bis saya tuh terbangun tiba-tiba. Nah, saya kira bis yang saya tumbang itu mau menyalip kendaraan yang di depannya gitu loh. Dan ternyata saya setelah amati kok makin lama makin ke kanan gitu, dan kan pada waktu itu tengah jalan, sebelah kirinya sungai, sebelah kanannya parit. Nah, bisa dibayangkan sungai yang dalam dan sebelahnya parit. Terus waktu itu, loh, kok tiba-tiba bisnya berhenti sejenak, ternyata medan dari jalan tersebut itu nggak rata. Kemudian nggak tahu kenapa malah langsung bruk gitu aja. Langsung bruk di situ, situasi bener-bener nggak tahu deh gimana. Oh, jadi itu bisnya masuk ke parit gitu, Mbak Arim? Iya, masuknya jatuhnya ke kanan, sebelah kanan itu kan parit. Dan saya nggak bersyukurnya juga masih diberi jatuhnya di parit ya, nggak tahu lagi kalau jatuhnya di sungai. Mungkin ya nggak tahu ya, wallahu alam. Iya. Nah, kira-kira nih waktu jatuh ke parit itu yang dirasain Mbak Rim apa sih? Antara panik atau apa gitu? Yang dirasain pasti mikir saya hidup apa enggak gitu. Karena waktu jatuh itu kan pada saat waktu tidur kan kepala saya itu terbentur oleh kursi bangkunya yang di bis itu. Jadi ya mungkin agak pusing, mungkin kayak nggak jangkep gitu loh pikirannya, kayak linglung gitu. Terus waktu itu pikirannya hanya saya masih hidup ternyata. Nah, saat saya sadar saya masih hidup, saya bersegera untuk keluar untuk minta bantuan, minta tolongan, karena kan takutnya bisa itu kan meledakan, bisa kebakar ya kan, karena terkena air gitu loh. Nah, pada saat itu singkat cerita sudah ditolongin sama orang-orang di sana, dan itu benar-benar lemes, nggak mikirin barang-barang yang berharga kayak handphone, kayak uang, kayak baju lah apa, nggak mikirin sama sekali, yang penting selamat gitu. Karena saya pada waktu jatuh itu deretan saya yang duduk di deretan saya itu semua terkena kaca. Dan saya lihat di belakang saya itu penuh dengan darah anak teman saya. Jadi seluruh muka itu penuh darah. Jadi ya makin lemes kan, makin lemes. Dan Allah baik banget. Ini aku dikasih kesempatan untuk sehat, nggak terkena apa-apapun, nggak terkena pecahan, padahal semuanya ya sebagian besar, dan ada juga yang parah, sampai parah terkena ya kecelakaan itu, dan aku alhamdulillahnya nggak apa-apa. Dan dari situlah banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari kalau kita dekat sama Tuhan gitu loh. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita mau minta apapun atas izin dan kehendaknya pasti diberi kok. Dan waktu itu kan pasti berdoa kan untuk keselamatan untuk semuanya gitu. Wah, sangat-sangat menginspirasi. Saya pun yang dengar itu kayak apa ya? Nggak bisa bayangin kalau saya di posisinya Mbak Rim itu kayak apa. Nah, jadi itu tadi merupakan sedikit cerita dari Mbak Arim yang mana sebenarnya ingin masuk ke dinasan karena apa ya? Karena efek dari study tour. Seperti itu ya Mbak Arim ya. Tapi belum rezekinya karena apa? Busnya sedikit masuk angin, jadi masuk parit. Gitu. Nah, terakhir nih Mbak Arim, sesi yang terakhir mungkin bisa ngasih pesan kepada teman-teman nih terkait tentang perjalanan spiritualnya Mbak Arim tadi. Mungkin agar lebih berhati-hati atau lebih apa gitu. Silakan Mbak Arim. Ya mungkin kalau mau kemana-mana dan bukan kemana-mana tapi
kalau mau melakukan aktivitas apapun harus diawali dengan doa, karena doa itu penting banget ya kan Mas Hakim, karena doa itu Iya, penting banget. pengaruh banget, apalagi kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk selalu berdoa. Ya mungkin nggak muslim aja, semua agama diwajibkan untuk berdoa, untuk membiasakan diri untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Nah, itu tadi pesan yang dapat disampaikan oleh Mbak Arim. Diingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, mungkin karena waktunya yang singkat, kita akhiri dulu ya Mbak Arim sampai di sini. Semoga kedepannya Mbak Arim sehat-sehat terus dan bisa jadi bintang tamu lagi di podcast saya. Amin. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.